percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Galo. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Mojosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Galo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan observasi psikologi terhadap ibu, kita melakukan uji tulis sebagai awal, yaitu sebagai pra-observasi dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu Galo sudah hadir pada sesi uji pra-observasi hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya karena pada hari ini saya ingin membahas sesuatu yang jenengan. Oh iya, kira-kira Bu Galo ingin membahas mengenai apa pertemuan kita kali ini Bu? Begini Bu, kebetulan saya ingin melakukan supervisi pembelajaran di kelas. Tapi saya bingung Bu, saya itu memulainya dari mana? Oh, jadi Bu Galo ingin membicarakan mengenai supervisi pembelajaran. Wah, sepertinya menarik. Ya, betul Bu. Saya ingin sharing tentang bagaimana sih cara menghadapi siswa di kelas yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Di sesi kucing kali ini kita akan melakukan kucing pra-observasi ya Bu ya. Kira-kira dari kucing ini Bu Galo ingin mendapatkan masukan tentang apa? Saya ingin mendapatkan masukan mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas yang berpihak pada siswa dengan memperhatikan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Bagaimana siswa dapat disiplin mengerjakan tugas, bagaimana siswa dapat mudah memahami materi pelajaran, dan lain sebagainya. Kira-kira rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Galo lakukan tentang apa? Saya akan melaksanakan pembelajaran kira-kira pada materi pengukuran dengan menggunakan satuan baku dan tiga baku. Dalam sesi ini kira-kira tujuan pembelajaran apa saja yang ingin dicapai Bu? Yang pertama, peserta didik itu bisa membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku yang benar setelah melakukan percobaan pengukuran menggunakan satuan baku dan tidak baku. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan pengukuran satuan baku dengan benar setelah berdiskusi dan menganalisis lembar kerja bersama. Nah, kira-kira Bu Galo mau menggunakan materi pembelajaran apa dalam pembelajaran ini? Kira-kira nanti pakai discovery learning. Dari kegiatannya tadi Bu Galo sampaikan, ada nggak sih kemungkinan hambatan-hambatan yang akan ditemui baik dari murid, guru, atau orang tua? Mungkin tantangan terbesarnya nanti adalah tidak semua siswa itu bisa menerima materi dengan menggunakan pembelajaran berbasis penyelidikan. Dari hambatan-hambatan tersebut, kira-kira bagaimana Bu Galo akan mengatasi hambatannya? Saya akan terus berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut, mungkin dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk memfasilitasi kebutuhan peserta yang diambil. Dari kegiatan yang ingin Bu Galo jalani untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira kegiatan apa yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan? Prioritas saya saat ini yaitu membuat rencana kegiatannya, terutama rencana kegiatan pembelajaran secara diferensiasi. Ukuran keberhasilannya seperti apa ya Bu Galo ya harapannya? Saya ingin melihat anak-anak bisa membedakan mana saja yang termasuk dalam besaran turunan dan besaran pokok. Selain itu, anak-anak juga mampu membedakan satuan baku dan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Itu waktu berapa lama untuk melihat target keberhasilannya? Mungkin kira-kira 2 atau sampai 3 pertemuan. Bagaimana Bu Galo mengatasi jika tengah-tengah perjalanan mengalami hambatan-hambatan? Mungkin saya akan langsung melakukan refleksi dan evaluasi dapat melalui umpan balik dari peserta didik. Baik Bu Galo, kira-kira bagaimana komitmen Bu Galo dalam melaksanakan kegiatan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, kemudian berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya sesuai rancangan yang sudah saya rancang, dan berkomitmen untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Galo untuk mensukseskan tujuan tersebut? Tentunya banyak pihak, terutama peserta didik, kemudian
kemudian sekolah yang juga menyediakan sarana prasarana yang memfasilitasi pembelajaran, kemudian Bapak Ibu guru komunitas belajar yang senantiasa memberikan masukan ketika kegiatan refleksi seperti itu. Baik, Bu, supaya saya bisa memantau, maka sepertinya kita akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran minggu hari ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu Galo, karena waktu kita tidak banyak, bagaimana perasaan Bu Galo setelah mengikuti kegiatan coaching kali ini? Saya merasa sangat tercerahkan Bu mengenai bagaimana saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sebelum melakukan coaching ini saya merasa bingung harus bagaimana. Tapi setelah melaksanakan coaching saya harus bisa berefleksi sehingga memberikan semangat baru bagi saya untuk melaksanakan pembelajaran. Baik Bu Galo, semoga Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih juga Bu. Insya Allah mulai sekarang saya akan selalu meningkatkan kompetensi saya dalam membuat rencana pembelajaran yang menarik, terutama dalam hal ini meningkatkan karakter baik siswa. Terima kasih. Nanti kita lanjut observasi berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada diri berdoa. Ya, kita memulai pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Oke, gimana kabarnya anak hari ini? Kok lupa jalan kemarin gimana? Alhamdulillah. Terus luar biasa. Allah. Gitu ya. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Siapa yang dapat hari ini? Semuanya. Lengkap? Oke, masih ingat kita kemarin sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Pintar, satuan baku dan tidak baku. Selain itu apa lagi? Sedangkan sorong, besaran, satuan, apa lagi? Skala, pintar, ya? Variabel pintar. Kemarin kalau bicara tentang pengukuran, ada yang masih ingat apa itu pengukuran? Pengukuran atau penghitungan Jadi anak-anak dulu. Oke, pintar. Jadi pengukuran itu adalah membandingkan dua benda. Yang satu ini alat ukurnya, yang kedua apa? Alat ukur benda yang akan diukur. Oke, hari ini kita akan praktek ya mengukur benda dan menentukan satuan baku dan tidak baku. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, pintar. Minta tolong dibaca tujuan pembelajaran hari ini. Minta tolong dibaca. Putri, silakan dibaca tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama peserta didik dapat menghasilkan satuan baku dan tidak baku dengan setelah melakukan percobaan pengukuran menggunakan satuan baku dan tidak baku. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan satuan baku dengan setelah pengukuran dan menganalisis gambar kegiatan peserta didik. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mengkualifikasi satuan dalam tes setelah melakukan diskusi kelompok dan menganalisis kegiatan. Oke, jadi nanti kita akan bekerja secara kelompok. Sudah mau menggaris semuanya? Coba lihat penggarisnya. Oke, pintar. Hari ini akan saya bagikan LKPD-nya setiap kelompok ya. Ini kelompok ini.
kelompok ya. Oke, ya. Jadi di LKPD semuanya sudah menerima, coba diangkat LKPD-nya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan praktikum hari ini, kita ice breaking dulu untuk mengecek apakah kalian itu sudah siap belajar atau belum. Kalau Budalo bilang tepuk 1, gitu ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, siap? Ya. Oke, tepuk 1. Yang keras dong, suaranya mana? Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tepuk 1 itu. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke ya, ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Semuanya sudah siap belajar ya? Iya. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Dibuka. Nah ini, nggak apa-apa ditulis. Namanya siapa? Kamu Putri dan siapa? Siva. Oke, kamu otomatis juga bukunya. Garisnya tadi ada. Oke, sekarang ada apa? Siva, dapat juga. Iya, oke, gimana? Yang kelompok sudah? Ya, nggak apa-apa. Karena alat ukurnya pakai jengkal, itu namanya nanti dibandingkan sama anak-anak. Gimana sudah?
selesai semuanya? Sekarang kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok satu siap? Oke, silakan masuk kelompok dua. Sebenarnya nanti yang lain didengarkan dan ditanggapi jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan kami. Saya Putri Melinda Indonesia. Di sini satuan baku dan perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku sangat terlihat sangat jelas. Dari satu orang tadi ilmunya 2 juta, orang kedua 2,5 juta, dan orang ketiga 7 juta. Menggunakan penggaris 24,9 cm. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama. Saya yang di warganya makanan ingin bertanya Yang suaranya supaya terdengar semua. apakah satuan batu hanya diukur dengan alat ukur? Iya, karena kalau begitu dengan Oke, gimana yang lain? Mungkin ada tambahan? Setuju dengan kelompok penyaji kalau alat ukur satuan batu itu selalu diukur dengan alat ukur? Ya, ya. Jadi satuan baku, bedanya satuan baku dan tidak baku itu ya. Kalau satuan tidak baku, ini hasil pengukuran setiap orang bisa berbeda-beda. Contohnya dengan apa tadi? Gambaran. Terus sekarang saya tanya, Sakti dengan polis tadi hasil pengukurannya sama nggak yang pakai jengkal kanan? Tidak sama. Tidak sama. Sama seperti kelompok penyaji juga seperti itu ya. Tadi yang orang pertama 2 jengkal, tapi orang kedua menemukan ada 3 jengkal ya. Nah itu pengukuran satuan tidak baku karena tidak menggunakan alat pengukur. Sekarang kalau satuan baku itu diukur pakai alat ukur. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok penyaji. Oke, anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh kelompok penyaji ya tentang satuan baku dan tidak baku dan hasil penemuannya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar apa saja? Angkat tangan. Oke, kalau mau kata apa? Satuan baku pinter apalagi? Satuan tidak baku. Ada bisa membedakan apa sih bedanya satuan baku dan tidak baku? Oke, Bia. Satuan baku adalah satuan yang benar-benar itu hasilnya dan tidak bisa diganggu gugat, sedangkan satuan tidak baku tidak, setiap orang tidak sama dan tidak. Oke, benar, tepuk tangan untuk Dian ya. Itu satuan baku itu dia diukur pakai apa? Alat ukur. Contohnya alat ukur kemarin apa saja? Terus
penilaian kalian. Siap? Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan dipimpin berdoa ke kelas. Kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa agar kita bisa mengetahui ilmu yang diberikan oleh kita. Doa Oke, sebelum saya akhiri, saya mau dulu. SMP Negeri 1 Mojosari. SMP Negeri 1 Mojosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anila Tika, JDP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Hari ini saya masih ditemani oleh rekan saya Butalo sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan di sini saya juga ditemani Ibu Bidawati Jati SPD selaku BP atau pengajar kami saya. Di sini saya akan melaksanakan praktek uji pasca observasi bersama rekan saya yaitu Bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketemu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Garo dengan jalannya observasi kemarin yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin, Bu? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali Bu, karena kemarin observasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, senang sekali karena pembelajarannya berjalan dengan lancar, gitu ya Bu ya. Bisa tidak Bu menceritakan kembali apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk tahapannya sendiri seperti itu umumnya Bu, saya merencanakan pembelajaran, menyusun modul ajar, kemudian memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. Kemudian yang saya kembangkan dalam pembelajaran ini adalah keterampilan proses dan sikap dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya, anak-anak bisa memahami apa sih bedanya dan manfaatnya satuan baku dan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya, anak-anak mampu menyebutkan penggunaan satuan baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Begitu ya Bu ya. Jadi area pengembangan itu berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ini sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah tercapai, sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi menurut saya. Oke, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu kekurangan atau kendala-kendala apa sih yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya kendalanya adalah masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran. Mungkin mereka tidak dapat menyesuaikan tugas yang saya berikan. Mungkin seperti itu. Itu ya Bu ya. Jadi ini masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan hanya mengandalkan guru saja ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kok mereka kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran itu? Mungkin karena mereka belum begitu memahami materinya, atau mungkin ketika saya memberikan instruksi, mereka sedang pikirannya tidak di situ. Jadi kayak mungkin sedang makan atau apa gitu. Jadi mereka tidak dapat
mengikuti pembelajaran. Mungkin nanti ke depannya akan saya coba dengan menyanyi ice breathing supaya kita lebih fokus dan konsentrasi dan siap Begitu ya, Ibu akan memiliki permainan atau strategi agar siswa lebih fokus dalam pekerjaan mereka. Baik Bu, untuk rencana ke depannya ini, Ibu akan menggunakan media permainan itu ya Bu ya, agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga sebagai guru kita bisa memfasilitasi kegiatan belajar anak sesuai dengan gaya guru. Itu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini dapat terrealisasi ya Bu ya, dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan saya tunggu Bu cerita selanjutnya dari Bu Dayo. Ya Bu, insya Allah nanti saya akan berbagi lagi pembelajaran yang sesuai dengan program. Begitu ya Bu ya, secepatnya ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan respon atau jawaban yang Ibu sudah berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini segera realisasi ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Ida Maujadi untuk memberikan materi. Silakan Bu. Terima kasih Bu Ani dan Bu Galo melakukan praktik observasi sudah bagus ya. Dan terima kasih Bu Ani yang sudah bagus dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga ketika Bu Ani itu membuat pertanyaan itu bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukan sebagai juga tidak merasa dinilai yang punya itu ya, tapi diarahkan oleh kami sehingga harus itu bisa menentukan sendiri apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaiki. Dengan kegiatan supervisi akademik itu tidak menilai, tetapi kalau bentuk percakapan yang produktif, ya, percakapan yang memberikan penguatan. Terima kasih. Mungkin sedikit masukan dari saya. Pertanyaannya sudah bentuk, tetapi mungkin bisa ditambahkan pertanyaan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada kalau misalnya rencana nanti adalah akan dilakukan kapan ya, dilakukan itu yang bisa nanti ditambahkan ketika nanti ini tugas dari untuk membantu melakukan supervisi. Dan intinya supervisi ini tidak hanya dilakukan secara periodik. Kalau sekarang kan satu semester satu kali gitu. Tapi nanti bisa dengan bertanggung jawab ketika mau memperbaiki atau saling memberikan utang dari akan pembelajaran yang dilakukan di kelas, bisa menjadikan yang walaupun tidak terjadwal, tidak terbuka di sekolah, tetapi sama-sama memberikan melakukan observasi, saling memberikan dengan bisa saja dari saya sudah hari sudah bagus. Terima kasih sudah melakukan aktif mengatakan sastra dan luar biasa.